menuju keluarga tangguh. Saudara, kalau ada kata menuju, berarti kita sudah sampai atau belum? Belum sampai. Ya, kita menuju ke keluarga tangguh. Ya, kita akan bahas seputaran keluarga itu. Saya akan berikan pertanyaan dulu kepada saudara, dan saya minta saudara sambil berpikir, lalu saudara jawab. Sebutkan atau tunjukkan kepada saya suatu titik dan suatu tempat. Jadi ini sama ya, suatu titik dan suatu tempat di mana segala sesuatu dalam kehidupan itu dimulai. Artinya begini, di titik itu, di tempat itu, orang itu akan sehat atau sakit-sakitan, orang itu akan jadi baik atau jadi buruk, orang itu punya masa depan yang cerah atau masa depan yang hancur. Artinya pertanyaannya, saya ulangi lagi. Kalau saudara dapat menjawab ini, maka tema kita ini gampang untuk kita pelajari. Menuju keluarga tangguh. Dengarkan pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya suatu titik dan suatu tempat. Ini sama. Ya, nanti jawabannya kan sama. Di mana segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu dimulai dan bisa terjadi. Orang itu akan sehat atau sakit-sakitan. Orang itu akan punya kelakuan baik atau tidak. Mereka akan jadi pintar atau bodoh. Mereka akan punya masa depan yang cerah atau masa depan yang amburadul. Apa itu? Titik dan tempat itu. Ayo, hati bukan. Di mana cepat? Pikiran bukan. Hati, pikiran bukan. Ayo, jangan takut. Salah pun gak akan dihukum. Iya, keluarga. Saudara perhatikan itu baik-baik. Itu sebabnya mengapa setan benci keluarga harmonis. Ya, catat ini baik-baik. Mengapa setan benci keluarga harmonis? Karena setan tahu, karena di keluarga itulah, kalau harmonis, semua anggota keluarga pasti sehat, pasti pintar, pasti punya masa depan yang baik, pasti hidupnya benar. Semua dimulai dari keluarga. Titik dan tempat itu adalah keluarga. Saya beri beberapa fakta. Saya tidak tahu saudara pernah kenal di Solo ini ada orang kaya sekali. Anak-anaknya disekolahkan sekolah yang paling mahal. Lalu dipanggilkan guru-guru les yang hebat-hebat. Kalau perlu datangan guru les dari Jakarta yang pintar-pintar itu, datang ke Solo, dibayari semua transportnya. Jawab pertanyaan saya. Sekalipun orang kaya ini mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang paling hebat, bayarannya mahal, panggil guru les yang hebat. Tapi kalau ayah ibunya hampir tiap malam bertengkar, anak-anak itu bisa pintar atau tidak? Kenapa tidak bisa pintar? Walaupun sekolah-sekolah terbaik, bayarannya mungkin pakai US dollar, panggilkan guru les yang hebat, kenapa nggak bisa pintar? Kalau ayah ibunya hampir tiap malam bertengkar, cepat jawab. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Ya, mungkin orang Solo belum kenal saya semuanya. Saya ini kalau ngajar ya seperti ini. Kalau saudara nggak mau interaktif, saya akan pulang. Lu serius? Percuma, saya seperti ngomong dengan botol. Maaf. Saya cukup lelah. Saya berangkat dari Nabire tadi pagi itu jam 3 WIB. Baru tiba tadi ini, pesawat terlambat lagi. Nah, jadi jam 3 pagi WIB, sana sudah jam 5. Tidak ada damai. Bagaimana anak-anak itu bisa merenungkan pelajaran, menghayati kehidupan? Karena anak-anak yang dibutuhkan bukan iPad, katakan amin. Anak-anak itu butuhnya ketenangan di rumah, surga di rumah. Nah, yang bisa menciptakan surga itu papa mama. Dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah, a house dan a home. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan yang tepat tentang a home. Dalam kamus bahasa Indonesia, a home diterjemahkan tempat tinggal, kurang tepat. A home itu lebih daripada tempat tinggal. Ya, bahasa Mandarin pun dibedakan.
Dengarkan. A house itu bicara fisik bangunannya. Ya. A house bisa dibangun dengan duit, ya atau tidak? Orang punya uang, kaya, bisa panggil arsitek yang terhebat, suruh gambar, biaya rumah itu miliaran, panggil kontraktor hebat, materialnya yang luar negeri semuanya, import, enggak dalam negeri. Bisa. A house bisa dibangun dengan uang. Tapi percaya enggak, a home itu enggak bisa dibangun dengan uang? Jawab iya atau tidak? Berarti rumah yang mewah belum tentu merupakan tempat tinggal yang enak. Setuju saya ngomong ini? Apalagi orang-orang kaya, rumahnya mewah-mewah, yang menikmati pembantunya. Jawab iya atau tidak? Karena apa? Pemiliknya sendiri nggak betah tinggal di rumah itu. Ada neraka di situ. Berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon dulu, entah tanya pembantunya, tanya anaknya, ibu sudah tidur atau belum? Kira-kira kenapa kalau ada suami mau pulang ke rumah telepon, tanya istri sudah tidur atau belum? Ayo, kenapa ayo? Karena ada macan galak itu belum tidur. Daripada pulang ribut. Mengapa banyak orang kaya lebih senang tinggal di hotel daripada di rumahnya sendiri? Maaf. A home tidak bisa dibangun dengan duit. Yang bisa membangun a home itu adalah papa mama yang harmonis. Katakan amin. A home itu lebih daripada sebuah rumah yang mewah. Karena gak bisa dibangun dengan uang. Maka itu sambil saudara mendengar kebenaran yang kita sedang dengarkan ini, jujur jawab, rumahku ini a house atau a home? Dalam hati, jangan di mulut, bisa bohong ketahuan Tuhan nanti itu. Saudara boleh jawab rumahku a home, Tuhan yang tahu. Kalau ada gembala-gembala di sini, pakai cara saya. Waktu saya pernah jadi gembala, saya punya cara untuk mengecek bagaimana keadaan keluarga jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, yaitu tanyakan anak-anaknya. Jadi para gembala harus akrab dengan anak-anak jemaat. Anak-anak jemaat harus bisa menerima gembala, karena banyak gembala ditakuti malah oleh anak-anak, karena lebih galak dari Tuhan. Nah saudara, kenapa saya dekati anak-anak, saya suka main dengan anak-anak jemaat? Karena begini, anak-anak itu jujur atau tidak? Jujur. Apalagi kalau kita baik dengan anak-anak itu. Jadi gini pertanyaannya, om tanya ya, menurut kalian, kalau papa mama di rumah itu rajin bertengkar atau rajin berdoa? Ngerti pertanyaan itu? Nah, anak-anak pasti akan jujur pada gembalanya. Kalau anak-anak menjawab, oh hampir tiap hari om papa mama bertengkar. Nah, kalau mereka jawab, enggak kok, biasa-biasa, saya belum puas, maka saya beri pertanyaan berikut. Berapa kali dalam seminggu kalau papa mama di rumah, kalian anak-anak sering lihat papa mama makan bareng? Kenapa? Karena 4 Injil itu mengajarkan apa saja setelah Tuhan Yesus buat, apa saja pasti diakhiri dengan makan, iya atau tidak? Nah ternyata ini konsep yang bagus. Ayo jujur, ini gak usah dendam terlalu tinggi. Orang yang sedang jengkel dengan seseorang, jawab, bisa gak makan bareng 2 orang ini? Bisa. Orangnya dimakan, bukan makanannya nanti. Nah suami istri yang sedang jengkel gak mungkin bisa makan bareng. Mungkin jamnya bareng, yang satu di dapur, satu di kebun. Maka itu anak-anak selalu akan saya tanya, sering gak kalian lihat papa mama makan bareng? Kalau toh anak-anak jawab gini, sering kok om, saya masih belum puas. Pertanyaan pamungkasnya begini, waktu kalian lihat papa mama makan bareng, terdengar suara atau bunyi apa? Oh gak ada apa-apa om, diam-diam. Gawat tuh. Loh ya atau tidak?
Kalau dua orang itu hatinya enak, masa sih makan gak ada suara? Jawab ya atau tidak? Nah, sambil saya tanya ini, maaf, jujurlah kepada diri sendiri dan jujurlah kepada Tuhan. Kapan terakhir kali saudara suami istri makan bersama dengan enak sekali? Ngomong gini, ada kok om suara? Saya masih kejar, suara apa? Oh, suaranya sendok ketemu piring om, cuma ting 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 gitu. Kira-kira kalau suami istri makan bersama cuma suara ting ting itu harmonis tidak? Jawab jujur. Ngerti? Itu anak-anak saudara. Maaf ya saudara, saya cuma cerita ini kemuliaan Tuhan. Saya tuh ngajar di mana saja, anak-anak kecil pun yang mendengar itu bisa nangkap. Jadi tadi Samuel senyum-senyum terus toleh ngeliat mamanya. Saya nggak tahu apa isinya. Sam, nanti kita ngomong berdua ya Sam ya. Oke. Anak-anak itu sangat perlu perhatian, katakan. Kalau kita suami istri sering makan bersama, nggak harus selalu ya, sering. Dan di meja makan itu kita bisa bergurau. Percayalah, anak-anak akan betah di rumah saudara. Amin. Belajar pun akan tenang, tidur pun akan nyenyak, makan mereka pun akan enak. Sebab yang dinantikan oleh anak-anak adalah kebahagiaan kita berdua. Nah, ini yang mulai jadi barang mahal keluarga akhir zaman ini. Jawab ya atau tidak? Alasan pertama karena sibuknya beda-beda. Maaf, saya cuma ngomong, ini bukan ngomong orang Solo, tidak ngomong umum, secara fakta. Bapak sibuk cari duit, mama sibuk ke salon. Ya kapan ketemunya? Istilah saja. Saudara, ini yang berbahaya. Maka itu titik dan tempat itu adalah keluarga, di mana kita akan jadi sehat atau sakit-sakitan, jadi pintar atau bodoh, jadi sehat, jadi baik atau benar atau salah, rusak atau baik, punya masa depan yang cerah atau yang hancur. Itu di rumah, keluarga. A home itu pasti dirindukan oleh semua yang tinggal di dalamnya. Betul tidak? Kalau sudah berapa hari aja nggak pulang, aduh. Ayo, siapa yang sering ikut tour, walaupun tidur di hotel yang mewah, bintang 5 plus misalnya. Tuh, bagaimanapun kan lebih enak rumah sendiri, bukan? Walaupun rumah itu jelek, ya dan tidak saudara. Itulah home sweet home. Disitulah surga itu ada. Bukti yang kedua, bahwa titik dan tempat itu perlu dipertahankan, yaitu keluarga. Ya, yang pertama tadi, anak-anak gak bisa pintar, karena hampir tiap malam dengar pertengkaran papa mamanya. Anak-anak stres, gak bisa belajar dengan baik. Bukti yang kedua, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang ngikuti, termasuk, maaf, Solo kan terus teroris aja diuber di sini dia. Terakhir ada lagi. Oke. Mengapa semua polisi seluruh dunia, ini seluruh dunia, negara mana saja, begitu polisi menangkap pelaku kejahatan, maka investigasi pertama bukan pada keluarga korban, bukan pada kejahatan dilakukan, bukan. Maka investigasi yang pertama pasti dicari, ini anaknya siapa, orang tuanya di mana. Ikuti semua berita. Lihat 7 jenazah teroris yang sudah mati 2 minggu yang lalu. Sampai berita kemarin malam, mereka masih nunggu keluarga, nggak ada yang mau datang. Jadi mayatnya masih di rumah sakit Polri Kramat Jati sana. Polri nunggu keluarganya, mau ditanya. Semua pelaku kejahatan kalau ketangkap pasti ini anaknya siapa, mana orang tuanya. Mengapa polisi internasional punya hukum itu? Karena mereka tahu baik buruknya seseorang pasti keluarganya yang menyebabkan. Katakan amin.
Maka itu kalau ada orang tua rajin bertengkar, saya kejam saudara. Saya doakan cepat mati aja dua orang itu. Serius. Saya mewakili anak-anak. Anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Jawab ya atau tidak? Tidak ada anak yang buat proposal dulu supaya aku dilahirkan. Maka itu ketika mereka gak minta kita lahirkan, tiba-tiba kita sakiti mereka. Itu sakitnya dalam sekali. Saya bersyukur di Indonesia saya dikenal oleh banyak kelompok. Saya itu pembela hak anak. Karena mereka gak pernah minta dilahirkan. Sakitnya hati anak-anak itu ketika melahirkan mereka menyakiti anak itu. Jawab ya atau tidak? Saya harap siapa yang masih kecil dulu pernah disakiti oleh papa mamanya, sampaikan itu ke banyak orang. Jangan nyakiti anak itu. Maka itu saya kejam kepada orang tua yang masih bertengkar. Matilah kamu. Kenapa? Saya pernah buat riset saudara yang mengagetkan. Riset saya, penelitian saya ketika 1, 2, 3 sampai puluhan kasus. Saya kesini, ke situ, ke sana, pokoknya saya pergi baik di Indonesia, ke luar negeri. Saya tuh dengar anak-anak ngomong gini, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku gak dibunuh aja waktu aku dilahirkan? Oh, pertama saya dengar itu saya marah, ini anak kurang ajarin, gak tahu berterima kasih pada papa mamamu yang sudah melahirkan kamu. Tapi karena makin banyak saya pergi ke banyak tempat, makin banyak dengar orang ngomong seperti itu. Akhirnya saya dari marah kepada anak-anak itu jadi prihatin. Kenapa sih anak-anak ini begitu jahat omongannya? Kenapa aku dilahirkan? Akhirnya saya buat riset. 1 anak, 2 anak, 3 anak sampai ratusan anak. Hasilnya mengagetkan. Itu tadi. Karena aku gak pernah minta dilahirkan. Lalu aku ada. Ngerti gak? Kalimat itu sudah sakit sekali. Akhirnya saya berkata kepada mereka, kalau begitu, maaf ya, Om tanya pada kalian. Jadi menurut kalian, dengar, ini riset saudara, jadi bukan karangan. Dari ratusan anak yang disakiti orang tuanya, hasilnya 1. Jadi kalau begitu, menurut kalian tuh lebih senang papa mamamu ada tapi gak berfungsi, atau lebih senang lihat kuburan mereka? Saya tahu jawabannya. Kalau memang gak berfungsi, kami lebih suka lihat kuburan mereka. Hancur hati saya ketika riset itu saya akhiri. Solo adalah kota pertama di Indonesia yang punya sebutan Gali akhir tahun 70-an. Masih ingat? Kata anak-anak Gali itu dari kota saudara ini. Tahun itu saya sudah membuat penelitian tentang anak-anak Gali. Masih ingat singkatannya apa orang Solo? Masuk lupa. Geng anak-anak liar. Itu dari Solo. Pertama kali kata Gali itu keluar dari Solo akhir tahun 70-an. Dari kata Gali, lalu pemerintah buat kata Petrus. Kalau saya masih ingat, itu awal 80-an, penembak misterius. Kenapa dari Gali menjadi Petrus? Karena pemerintah nggak sanggup mengatasi Gali-Gali itu, akhirnya muncul kata Gali di banyak kota. Sekarang jadi geng motor. Nah, pemerintah kerepotan. Itu makin jahat, makin brutal. Ditembaki aja. Kayak nembak hama, saudara. Ngeri sekali. Terus orang dikarungi, ketemu mayatnya. Kenapa ada Gali? Kenapa ada anak jalanan? Apabila anak-anak itu tidak menemukan surga di rumah, pasti mereka mencari surga di luar rumah. Betul tidak? Apa jadinya kalau anak-anak mencari surga di luar rumah? Justru neraka mereka dapatkan.
terminal rumah mereka, jalanan rumah mereka. Salah satu bukti bahwa saya pembela hak anak-anak adalah saya punya hobi beli rumah. Serius. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang rumahnya banyak, tapi nggak pernah saya tinggali. Kenapa? Saya beli rumah banyak di banyak kota. Kira-kira sejak saya beli rumah pertama tahun 80-an yang lalu sampai sekarang sudah lebih dari 60 rumah yang saya beli di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini. Karena saya ingin membuat anak-anak itu bisa berkata, aku mau pulang, aku mau pulang. Kebahagiaan saya adalah kalau saya bisa mendengar mereka, aku mau pulang, karena mereka punya rumah. Lukas 15 yang saya pakai ketika anak terhilang itu pulang. Bagi orang-orang yang kaya pelit, bertobatlah. Rumahmu besar, kamarnya banyak, cuma kacoak dan tikus yang tinggal. Bertobatlah. Lebih baik engkau renovasi rumah itu, suruh anak-anak jalanan tinggal. Banyak orang kaya omak gedong, magrong-magrong. Anak-anak sudah keluar semua, hanya nyewa pembantu untuk membersihkan 2 hari sekali. Maaf, saudara jahat dan kejam. Banyak orang gak punya rumah. Dengarkan, home itu hanya Alkitab yang menulis, saudara. Tidak ada kitab suci agama lain bicara tentang rumah. Kata pulang itu cuma Alkitab. Menuju keluarga tangguh itu tidak dimulai dengan uang dan pendidikan. Menuju keluarga tangguh dimulai dengan hubungan suami istri yang benar dan harmonis. Katakan amin. Kata tangguh artinya bertahan, kuat. Nah, hanya ada satu gambaran yang paling jelas menuju pada keluarga tangguh, yaitu pemain bulu tangkis ganda campuran. Sam, kamu senang bulu tangkis gak? Olahragamu apa? Tanya coba lihat mau apa dari sini dong. Ayo, Sam, olahragamu apa? Senangnya apa? Apa? Gak apa-apa sebut. Harus punya hobi olahraga. Kamu cowok kok. Apa olahragamu? Renang? Oh ya, basket senang gak? Iya juga, bagus. Lanjut ya, terus. Saudara, suami istri itu gambaran yang paling jelas adalah pemain ganda campuran badminton. Betul tidak? Saya tanya kepada saudara, sehebat apa sepasang ganda campuran sudah berkali-kali juara, tapi suatu saat ketika mereka mau tampil lagi, ternyata mereka ribut berdua. Kalau pelatihnya tahu, disuruh main atau tidak? Kenapa tidak? Kacau, nggak mungkin akan menang. Nah, ini yang dibuat oleh iblis untuk mengacaukan pernikahan kita. Hal-hal kecil seringkali dibuat iblis muncul di keluarga kita. Hal-hal kecil, bukan hal besar. Ayo yang sudah menikah jujur, seringkali keributan kita bukan karena atap ambruk, dinding rumah jebol. Betul gak? Keributan kita cuma gara-gara kancing, ada peniti, karet. Yang sudah menikah itu ya atau tidak? Coba jawab. Ngunci pintu, matikan lampu. Loh ya atau tidak? Coba jawab. Itu keributan kita. Nggak seharusnya. Ini konsep penting yang kita harus miliki. Kalau 2 orang suami istri ini tinggal satu rumah dan satu tempat tidur, jangan sampai pisah rumah, pisah ranjang lagi. Ngapain itu suami istri? Betul? Nah, seharusnya kalau 2 orang ini suami istri tinggal serumah, tinggal satu tempat tidur, seharusnya ya
makin panjang, makin lama usia pernikahan dua orang ini. Seharusnya dua orang ini makin kenal atau makin gak kenal? Ayo jawab. Seharusnya cepat. Nah, seharusnya hanya ada satu hal yang membuktikan kalau dua orang itu makin kenal. Cuma satu, bukan dua. Catatnya, buktinya adalah pertengkarannya makin kurang atau makin tambah kalau semakin kenal. Ayo jawab cepat. Ini bukti loh. Makin kurang atau makin tambah? Nah, ayo tanya keluarga masing-masing. Berapa tahun usia pernikahan sudah? Kalau pernikahan kita makin tahun pertengkarannya makin banyak, berarti makin kenal atau makin gak kenal? Dua orang itu cepat jawab. Nah, terus ngapain tiap hari di rumah berdua ini? Kok bisa makin gak kenal? Betul tidak, saudara? Nah, ini ada yang salah. Maka itu bagaimana bisa tangguh kalau kita makin gak kenal? Saya pernah meyakinkan berapa orang, dan mereka kaget. Dan itu fakta. Kalau kita gak jaga keluarga kita baik-baik, ternyata yang bisa lebih akrab itu dengan yang jauh. Kira-kira ya atau tidak? Lu ya atau tidak, cepat jawaban. Kan aneh. Lu kenapa dengan yang jauh kok bisa lebih akrab? Ternyata makin sering kumpul dekat, makin sering ribut. Aneh bukan? Nah, itulah pekerjaan setan. Jadi seharusnya kita ini tambah tua. Saya pakai istilah Indonesia, tambah arif bukan hidupnya, tambah bijaksana. Maka itu kalau pernikahan tambah tua kok tambah jauh hubungannya. Maka itu awas kalau ada suami istri yang sudah sekian puluh tahun menikah terus ngomong, oh kita kayak teman. Wah, celaka itu. Nggak bisa kayak teman, suami istri kok teman. Maka itu anak-anak Tuhan, perhatikan bahwa yang dibenci oleh iblis adalah pernikahan harmonis. Catat, jangan dianggap kecil. Urusan rumah tangga kita itu besar dampak, sangat besar. Jadi maaf, saya cuma berkata, seandainya ada di antara kita yang mendengar kebenaran ini, sudah sekian puluh tahun pernikahan kita, makin sepi rumah kita. Kok aneh? Karena keluarga tidak harmonis. Seringkali ngomongnya pendek-pendek, cekak-cekak istilahnya. Karena apa? Omong panjang ribut, omong pendek ribut. Lebih pegang ngomong. Maka itu cek rumah tangga kita. Bagaimana komunikasi kita berdua sebagai suami istri? Awas, suami istri tidak boleh punya istilah, kami memang jarang ngomong kok karena sama tahu. Loh, kira-kira ada gak keluarga seperti itu? Oh, kami sama tahu. Oh, sama tahu bagaimana? Oh, gak ngomong. Nah, kalau ada di antara saudara rumah tangganya sepi karena memang ngomongnya pendek-pendek, boh, iyo, kira-kira orang serius, berarti rumah tangga kita tidak harmonis. Harusnya kita makin tua makin harmonis karena makin kenal. Apalagi kalau sampai ada orang tua berkata, aduh kalau nggak demi anak-anak sudah lama kita ini cerai. Wah, lebih gawat lagi. Pernah dengar ada keluarga teman seorang ngomong seperti itu? Oh, kalau nggak demi anak-anak sudah lama kita ini cerai. Mengerikan. Nah, kita akan temukan jawabannya. Mengapa sih setan itu ingin menghancurkan pernikahan? Kenapa? Kita harus tahu itu. Karena pernikahan yang harmonis itulah satu-satunya lembaga yang ditentukan oleh surga untuk mewakili surga. Saya ulangi, pernikahan itu satu-satunya lembaga. Saya tanya dulu, mengapa sesuatu disebut lembaga? Ayo jawab. Mengapa sesuatu disebut lembaga? Karena ada apanya di situ. Ayo cepat jawab.
Mengapa sesuatu disebut lembaga? Ada pengurusnya? Bukan. Lebih dari satu orang? Bukan. Hampir betul pengurus. Ada apa? Ada apa? Ada pemimpinnya? Bukan. Ada apa? Nih, peraturan. Sebelum itu, sebelum pengurus, sebelum peraturan, ada yang paling dasar atau paling atas? Benih, bukan. Komitmen, bukan, masih di atas. Atasan sudah pemimpin. Oke. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi suara semuanya berusaha untuk mikir. Ya. Ada yang bertanggung jawab, hampir betul Pak Joko. Naik lagi. Ada bertanggung jawab pengesahan. Sebelum pengesahan otoritas. Oke, saya akhiri aja. Enggak sampai pagi enggak ketemu. Sesuatu disebut lembaga karena ada hukum yang diberikan. Betul tidak? Ada otoritas. Nah, dari hukum itu turun otoritas. Pernikahan itu mengapa disebut lembaga pernikahan? Sebab dua orang saja, laki perempuan, negara terlibat pencatatan sipil. Lu ya atau tidak, saudara? Dan di seluruh dunia hukum ini sama. Mengapa pernikahan disebut lembaga pernikahan? Betul, ada pengurusnya, ada pemimpinnya, ada peraturannya. Betul. Karena ada hukum yang menaungi. Jadi suatu pernikahan tidak akan sah kalau tidak didaftarkan ke pencatatan sipil. Betul enggak, saudara? Nah, ini uniknya pernikahan. Nah, itu dari mana? Negara-negara di dunia ini punya peraturan dari mana? Sehingga pernikahan disebut lembaga. Ada hukum yang menaungi. Wow, hasilnya itu, dampaknya itu besar, saudara. Nah, saya bersyukur kepada Roh Kudus karena dia menuntun saya untuk mengerti dengan fakta-fakta itu, dan semuanya itu ada di Alkitab. Hebat sekali. Satu-satunya buku di dunia ini yang menyatakan bahwa sebuah pernikahan itu harus berbadan hukum, itu Alkitab. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, itu Alkitab. Nah, ayo kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Mengapa pernikahan disebut lembaga pernikahan? Karena ada badan hukumnya. Nah, mengapa Undang-Undang Perkawinan tahun 74 Republik Indonesia itu merubah? Sebelum tahun 74, negara gereja minta catatan sipil dulu, baru nikah gereja. Saudara, dalam sejarah itu Ibu Tin Soeharto yang mengusulkan. Ini yang saya kaget, karena Ibu Tin berlatar belakang Katolik. Nah, minta, didorong oleh beberapa lembaga gereja, minta bahwa yang tadinya gereja tidak akan memberkati pernikahan sebelum ada surat catatan sipil. Itu dulu. Tapi begitu Undang-Undang Perkawinan tahun 74 Republik Indonesia disahkan, maka dibalik, harus agama dulu mengesahkan, baru negara. Itu sejak tahun 74. Nah, saya bersyukur saya ngikuti betul perkembangan itu, karena ini penting. Yang betul memang Tuhan dulu, baru negara. Nah, lihat ayat 28. Tuhan ngapain? Memberkati. Ini pernikahan pertama di dunia. Antara siapa dengan siapa? Adam dan Hawa. Nah, ternyata kata memberkati ini salah terjemahnya. Yang betul, Tuhan melantik mereka, yaitu dilantik jadi suami istri. Wow, saya kaget waktu Tuhan tunjukkan itu. Sam, kamu luar biasa, baca Alkitab papamu, hebat sekali kamu. Tepuk tangan buat Samuel dong.
Dia bisa rindu lihat Alkitab sampai miring-miring gitu dia tuh bapaknya. Hebat kamu Sam. Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, hargai anak-anak. Kalau saudara tahu di kebaktian saudara lagi ngajar ada anak-anak, sebut mereka, hargai mereka. Kan semua. Ternyata kata memberkati itu salah, melantik ya. Setelah laki-laki dilantik jadi suami, gadis dilantik jadi istri, maka surga memberikan otoritasnya kepada dua orang itu untuk mewakili surga. Baru firmannya apa setelah itu? Beranak cucu. Maaf, seks baru boleh hubungan suami istri. Maafkan, yang pernikahannya sebelum tahun 70-an, maaf, karena saya lihat ini ada beberapa orang tua, jangan ibu bapak tertuduh. Karena dua alasan. Satu, mungkin waktu itu saudara belum Kristen, masih ikut tradisi. Atau yang kedua, karena memang gereja belum dibawa Roh Kudus untuk membongkar Alkitab tentang pernikahan, sehingga ini gak penting diceritakan. Maaf, jadi gak salah. Tapi dengar anak-anak muda, setelah saudara mendengar hukum ini, nah, yang iblis buat supaya rumah tangga tidak jadi keluarga yang tangguh, maka hukum ini dibalik total oleh iblis dan jadilah kekacauan. Jadi yang Papa di surga mau, setiap kita jadi suami istri yang sah lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Jangan dibalik. Tidak bisa jadi ayah ibu baru jadi suami istri. Saya tanya pada Papa di surga, waktu kebenaran ini dimunculkan, diwahyukan, Papa beri saya ilustrasi. Masih kata lembaga tadi ya. Wah, saya kaget waktu dia beri ilustrasi. Jawa Tengah sudah pemilu kada gubernur belum? Oh belum, kapan itu? 26 Mei ini ya. Oke, nah itu paling gampang. Setelah pemilu, lalu KPU menghitung, akhirnya pasangan nomor sekian menang mutlak, sehingga gak ada putaran kedua. Dengar ya, menang mutlak, nggak ada putaran kedua. Apa yang terjadi? Pemenang pemilu ini belum dilantik. Kalau gubernur harus presiden yang melantik. Belum, atau menteri dalam negeri belum dilantik. Tahu mereka langsung duduk di kantor gubernuran. Jawab, terjadi apa? Demo, kacau, apalagi? Bisa nggak bantah? Loh, kan kami sudah menang. Nggak perlu kami dilantik, kami sudah menang kok. Kenapa? Coba jawab. Kenapa ada yang demo? Siapa yang demo? Ini penting. Kata demo adalah yang menggugat. Siapa yang menggugat? Bukan rakyat, bukan. Yang kalah. Pasangan-pasangan yang kalah yang akan menggugat. Dengar baik-baik. Maaf ya saudara. Rahasia ini terbongkar begini. Saya itu capek melayani banyak keluarga bermasalah, termasuk keluarga pendeta loh saudara. Aduh, kalau saya ingat ini sedih. 9 Mei yang lalu saya mendengar kabar pas di hari kenaikan, kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya dengar kabar keluarga pendeta teman saya diputus cerai oleh pengadilan. Yang menggugat cerai itu istrinya. Mereka sidang dari bulan Desember sebelum Natal. Kami suami istri sampai terpaksa jadi saksi, dalam arti istri saya juga bingung. Ya karena kami kenal keluarga ini, ya udahlah. Berjam-jam kami nunggu di pengadilan untuk menjadi saksi dari pihak si hamba Tuhan, si suami. Nah, ketika pengadilan sedang berjalan, waktu saya belum maju jadi saksi, si suami nggak mau cerai, istri yang ngotot. Nanti saya ceritakan sebabnya. Nah, setelah saya itu capek, aduh Tuhan gimana ya cara menyelesaikan banyak kasus rumah tangga yang nggak bisa selesai secara tuntas, karena saya belum ketemu akar permasalahan di mana, termasuk kepada pendeta. Akhirnya saya tanya, Papa beri saya satu ayat saja
Sejak kapan sih, bagaimana caranya iblis itu bisa masuk ke rumah tangga itu bagaimana? Ayat ini yang muncul, yaitu ayat 28 Kejadian 1. Saya beri contoh. Siapa pernah makan buah, entah buah apa saja, mulus, di luar itu mulus, enggak kelihatan ada tanda busuk. Berapa kali kita meramakan buah, waktu kita potong, ada ulat di dalamnya, pernah enggak? Nah, kan tanya ini masuknya dari mana dan kapan? Nah, seperti itu iblis masuk ke rumah tangga. Saudara, akhirnya ayat ini muncul. Begini, maaf, ternyata begitu pernikahan itu seks dulu sebelum dilantik. Sama seperti pemenang pemilu belum dilantik langsung duduk di kantor pemerintah, akan digugat, akan didemo oleh yang kalah. Saya tanya, antara Yesus, siapa yang sudah dikalahkan? Nah, ternyata kalau rumah tangga seks dulu sebelum dilantik, disitulah benih dosa itu masuk. Sebelum sidang teman kami pendeta ini putus, saya paksa tanya, maaf saya bilang, karena buat kami aneh, kami kenal dari mereka belum menikah, kami kenal. Kok bisa begini? Apakah kalian melanggar ayat ini? Dengan berat mereka mengaku 3 bulan sebelum pemberkatan kami melakukan. Nah, sejak itu istrinya punya dendam. Katanya kamu hamba Tuhan, kok begitu? Padahal sebelum menikah mereka tuh cintanya luar biasa. Hanya gara-gara seks dulu 3 bulan sebelum dinikmat, belum dilantik, mereka masuk dalam hal yang sama. Waduh, terlambat. Istri gak bisa terima. Dia meyakinkan kami, jangan khawatir Koden, Cik Luis, saya gak akan menikah lagi. Saya akan besarkan anak-anak saja. Karena saya tahu hukum itu. Tapi saya gak bisa lagi jalan dengan dia. Saudara bayar. Maka itu mulai hari ini, maaf ya, ini bukan untuk menghakimi orang, bukan. Supaya iblis itu dikeluarkan dari rumah tangga kita, saudara. Sebelum dilantik, jangan coba-coba memerintah sebagai suami atau istri. Anak-anak muda engkau harus dengarin. Nanti di rumah baca ya, saya nggak ada waktu. 2 Samuel 13. Catat anak-anak muda, tolong mama papa baca pasal itu, bacakan ke anak-anak. Baik yang laki maupun perempuan, aduh amit-amit istilahnya, jangan bersalah. Nah, di 2 Samuel 13 ada kisah yang ngeri. Amnon dengan Tamar. Mereka itu cintanya itu luar biasa. Tapi inilah satu-satunya catatan di seluruh dunia, gak ada buku apapun yang mencatat. Hubungan seks sebelum menikah itu 99% melukai cewek. Dan yang kurang ajar, cowoknya jadi benci kepada cewek. Padahal baca. Coba baca ayat 15 2 Samuel 13. Apa yang terjadi dengan Amnon setelah dia tidur dengan Tamar? Wih, ngeri sekali. Nah, maka itu mengapa makin hari makin banyak cewek jadi korban? Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, ingatlah. Maka itu korban cinta pasti cewek. Diusir setelah ditiduri. Saudara, gara-gara ayat-ayat itu saya belajar juga psikologi. Ternyata di psikologi itu ada tulisan bahwa seorang gadis kalau keperawanannya
dirobek oleh seorang yang tidak berstatus suami, itu ternyata melukai hatinya. Itu ada perasaan seperti itu. Nah, kurang ajarnya setan, maka itu 2/13 ini cuma satu-satunya tulisan. Gara-gara pasal ini saya diskusi dengan berapa banyak psikolog psikiater ketika menangani kasus anak-anak muda. Nah, kurang ajarnya laki-laki itu di sini, itu gadis-gadis, dengar, jangan mau digombal oleh bajul-bajul kurang ajar itu, tahu kata itu ya. Laki-laki kurang ajar itu. Rata-rata setelah cowok itu menikmati keperawanan pacarnya, rata-rata ditinggal, nggak sampai seminggu dia bisa gandeng cewek lain. Nah, mantan pacar ini belum sembuh hatinya, melihat mantan cowoknya jalan cewek lain, sakitnya double. Dan dia mau ngomong kepada gadis baru, pacar baru mantannya itu, karena dia ingin menyelamatkan temannya. Tapi nggak sampai hati. Dengar, di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya menggunakan sistem kedokteran. Artinya begini, misalnya saya tuh selalu buat jurnal. Akhir bulan saya akan ngecek sepanjang bulan ini paling banyak apa yang saya hadapi dalam pelayanan. Nah, para dokter tuh gini, seorang dokter akan lihat jurnal. Misalnya pasienku paling banyak bulan ini diare atau muntaber, maka dia harus telepon ke dokter yang lain di lingkungan itu. Seandainya ada 3 dokter yang sama di lingkungan mereka, pasiennya sama, yaitu diare, maka mereka wajib lapor ke pemerintah, berarti ada wabah di daerah itu. Ngerti maksudnya? Nah, suatu saat saudara, sekian waktu, kenapa pasien yang Tuhan bawa kepada saya itu laki-laki gagal? Ya, kita harus mengerti kebenaran. Kenapa Tuhan? Laki-laki ini gagal. Baik itu hamba Tuhan, baik itu profesional, baik itu pengusaha, baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Saudara, kalau saya dapat masalah begitu, saya nggak ada jawaban, saya bilang coba balik seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau enggak, saya yang telepon, saya mau belajar dulu. Kenapa kok ada kasus seperti ini? Kenapa? Ada pengusaha secara modal cukup, tempat strategis, semuanya baik. Kenapa gagal? Ada hamba Tuhan, kenapa ini? Saya akan gabung-gabung ini supaya saudara tahu ya, supaya setan itu kita hancurkan mulai hari ini. Katakan amin. Jangan biarkan setan merusak hidup kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Ingat, kita dirusak, maka pernikahan kita rusak. Kalau pernikahan kita rusak, anak-anak kita rusak. Kalau anak-anak kita rusak, masyarakat rusak. Karena anak-anak itu yang membentuk masyarakat di luar rumah. Maka itu titik dan tempat itu tadi yang dibenci oleh iblis. Kalau titik dan tempat itu dirusak, rusaklah dunia. Nah, iblis sudah punya trigger, atau kata triggernya pemicunya. Maka itu ayo kita jaga. Yang sudah menikah, yang belum menikah adik-adik, jaga diri. Saya nyimpang dulu, saya simpan dulu nanti ini baik. Saya kagum pada bahasa Indonesia. Coba yang jawab pertanyaan saya. Dalam bahasa Indonesia, di samping kata keperawanan, kegadisan, selaput darah, ada satu kata yang alkitabiah. Kata apa lagi? Tentang keperawanan, kegadisan itu, selaput darah. Ayo, bahasa Indonesia, ya, kesucian. Nah, saya meneliti kata kesucian. Mengapa di bahasa Indonesia menggunakan kata kesucian untuk selaput darah? Ternyata itu pengaruh gereja di masa itu. Seperti Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu karena ada anak-anak Tuhan di wilayah Timur Maluku dan Sulawesi Utara yang duduk menyusun waktu itu minta yang Maha Esa. Sebelumnya kan Piagam Jakarta yang mau diminta, itu sejarah. Nah, termasuk ternyata menurut kitab Imamat dan kitab Ibrani, nanti baca di rumah, ya saya nggak tunjukkan mana pasalnya. Ada tulisan begini dalam Taurat: segala sesuatu itu disebut kudus kalau ada tanda darah. Pernah baca ayat itu tulisan musuh.
Mengapa selaput darah atau keperawanan? Kata darah, selaput darah itu bukan pakai H. Kalau darah itu pakai H. Ini darah seorang gadis. Ini bahasa Melayu. Mengapa setiap kali selaput keperawanan itu robek harus keluar darah? Saudara, koleksi cerita-cerita rakyat yang dulu-dulu, saudara kan kaget. Ternyata orang-orang tua dulu di suku apa saja yang bukan Kristen sekalipun itu punya cerita rakyat bahwa setiap kali ada pengantin baru di kampung mereka, maka para tua-tua kampung akan menggelar selembar kain putih di tempat tidur pengantin baru. Lalu besok pagi para tua-tua kampung akan memeriksa ada tanda darah atau tidak. Kalau tidak ada tanda darah dan mereka sudah melakukan hubungan, itu urusannya panjang. Saya kagum, yang bukan Kristen saja masa itu menjaga keperawanan saya bagi. Maka itu psikologi menuju keluarga tangguh. Saudara, kalau ada kata menuju, berarti kita sudah sampai atau belum? Belum sampai. Ya, kita menuju ke keluarga tangguh. Ya, kita akan bahas seputaran keluarga itu. Saya akan berikan pertanyaan dulu kepada saudara, dan saya minta saudara sambil berpikir lalu saudara jawab. Sebutkan atau tunjukkan kepada saya suatu titik dan suatu tempat. Jadi ini sama ya, suatu titik dan suatu tempat di mana segala sesuatu dalam kehidupan itu dimulai. Artinya begini, di titik itu, di tempat itu, orang itu akan sehat atau sakit-sakitan. Orang itu akan jadi baik atau jadi buruk. Orang itu punya masa depan yang cerah atau masa depan yang hancur. Artinya pertanyaannya, saya ulangi lagi. Kalau saudara dapat menjawab ini, maka tema kita ini gampang untuk kita pelajari. Menuju keluarga tangguh. Dengarkan pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya suatu titik dan suatu tempat. Ini sama. Ya, nanti jawabannya kan sama. Di mana segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu dimulai dan bisa terjadi. Orang itu akan sehat atau sakit-sakitan. Orang itu akan punya kelakuan baik atau tidak. Mereka akan jadi pintar atau bodoh. Mereka akan punya masa depan yang cerah atau masa depan yang amburadul. Apa itu? Titik dan tempat itu. Ayo, hati bukan. Di mana cepat? Pikiran, bukan. Hati, pikiran, bukan. Ayo, jangan takut. Salah pun gak akan dihukum. Iya, keluarga. Saudara perhatikan itu baik-baik. Itu sebabnya mengapa setan benci keluarga harmonis. Ya, catat ini baik-baik. Mengapa setan benci keluarga harmonis? Karena setan tahu. Karena di keluarga itulah, kalau harmonis, semua anggota keluarga pasti sehat, pasti pintar, pasti punya masa depan yang baik, pasti hidupnya benar. Semua dimulai dari keluarga. Titik dan tempat itu adalah keluarga. Saya beri beberapa fakta. Saya tidak tahu saudara pernah kenal di Solo ini ada orang kaya sekali. Anak-anaknya disekolahkan sekolah yang paling mahal. Lalu dipanggilkan guru-guru les yang hebat-hebat. Kalau perlu datangan guru les dari Jakarta yang pintar-pintar itu datang ke Solo, dibayari semua transportnya. Jawab pertanyaan saya. Sekalipun orang kaya ini mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang paling hebat, bayarannya mahal, panggil guru les yang hebat. Tapi kalau ayah ibunya hampir tiap malam bertengkar, anak-anak itu bisa pintar atau tidak? Kenapa tidak bisa pintar? Walaupun sekolah-sekolah terbaik, bayarannya mungkin pakai US dollar, panggilkan guru les yang hebat, kenapa nggak bisa pintar? Kalau ayah ibunya hampir tiap malam bertengkar, cepat jawab.
Ayo, nggak usah ragu-ragu. Ya mungkin orang Solo belum kenal saya semuanya. Saya ini kalau ngajar ya seperti ini. Kalau saudara nggak mau interaktif, saya akan pulang. Lo serius? Percuma, saya seperti ngomong dengan botol. Maaf, saya cukup lelah. Saya berangkat dari Nabire tadi pagi itu jam 3 WIB. Baru tiba tadi ini, pesawat terlambat lagi. Nah, jadi jam 3 pagi WIB, sana sudah jam 5.